pertanyaannya, sudah siapkah dunia pendidikan Kalimantan Selatan untuk itu? Jangan-jangan kita hanya menciptakan tenaga-tenaga yang sebenarnya diperlukan 2 atau 20 atau 30 tahun yang lalu. Kita siapkan untuk 20-30 tahun yang akan datang. Sekarang ini kan kita menciptakan itu kan, tenaga yang sebenarnya disiapkan oleh para pemikir 20 tahun atau 30 tahun yang lalu untuk menghadapi yang sekarang ini. Artinya jangan sampai kemudian kita kaget ketika nanti pada saatnya kita tidak siap. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, sebuah dialog yang digagas oleh media online Jejak Rekam. Kali ini kita masih bicara pendidikan. Ini adalah sesi ketiga kita bicara pendidikan pasca pelantikan 185 kepala SMA, SMK, dan SLB negeri se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada 14 Juni lalu. Kali ini kita bicara spesifik tentang apa dampaknya, apa pengaruhnya kalau kemudian di 2 sesi sebelumnya kita mempersoalkan terkait atau kita membahas terkait dengan bagaimana mekanismenya, bagaimana prosedurnya. Hari ini kita bicara tentang seberapa penting peran seorang kepala sekolah itu dalam rangka kita kalau kita bicara tentang kualitas pendidikan. Karena bagaimanapun pendidikan merupakan salah satu yang kemudian berkontribusi terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM kalau kita bicara dalam konteks Kalimantan Selatan. Kali ini sudah hadir narasumber kita, pengamat kebijakan publik yang juga akademisi dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Bapak Dr. Murrahman Sayuti Enggok. Assalamualaikum Pak Sayuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Pak Sayuti sudah hadir kali ini. Pak Sayuti, beberapa waktu lalu Gubernur melantik 185 kepala SMA, SMK, dan SLB negeri se-Kalimantan Selatan. Ada 185 selain 5 administrator dan pengawas. Itu yang kemudian hari ini masih bergulir, ada pro dan ada yang kontra, ada yang kemudian mempersoalkan bagaimana dari sisi prosedurnya, dari sisi substansinya, termasuk soal bagaimana kemudian persyaratan yang kabarnya ada yang kemudian tidak terpenuhi dari proses itu. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang pendidikan, seberapa penting posisi atau peran seorang kepala sekolah itu, Pak Sayuti? Ya, ada khas ya. Jadi saya melihat begini. Kepala sekolah itu jabatan non eselonering, tetapi dia punya posisi yang sangat kunci atau sangat strategis. Kita kalau bisa lihat dari pengelolaan anggaran saja, bandingkan saja dengan OPD di salah satu OPD di Provinsi Kalimantan Selatan, barangkali bisa lebih besar salah satu SMA atau SMK mengelola anggaran gitu. Ini bisa penting. Selain juga output pendidikan itu juga ditentukan oleh kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Meskipun sebetulnya juga ada rapat dewan guru, komite sekolah, dewan pendidikan dan sebagainya, tapi esensinya begitu dia diimplementasikan oleh seorang kepala sekolah di lingkungan sekolah, maka kepala sekolah ini menjadi sentral. Nah, kita bisa bayangkan kalau orang yang katakanlah tidak kompeten atau katakanlah masih belum saatnya untuk menjadi kepala sekolah, tapi kemudian terpaksa atau dipaksakan menjadi kepala sekolah, maka output produk yang dihasilkan barangkali juga dipertanyakan gitu. Jadi ada tanggung jawab yang besar yang itu diamanahkan di pundak seorang kepala sekolah. Kalau kita bicara misalnya ini kan sebuah sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah, maka sekali lagi tanggung jawab kepala sekolah itu besar di situ. Betul besar. Karena beda dengan di perguruan tinggi ya. Kalau di perguruan tinggi itu pimpinan perguruan tinggi itu dipilih oleh senat. Nah, dipilih oleh senat perguruan tinggi, kemudian dia bertanggung jawab kepada senat, tapi juga kepada siapa yang menjadi pemilik dalam tanda petik ini. Yayasan misalnya. Misalnya yayasan, itu tanggung jawab juga kepada yayasan. Tapi kepala sekolah itu bertanggung jawab kan hanya kepada siapa yang bikin SK-nya. Lalu hasil produknya ini dilepas ke masyarakat. Nah, kepada siapa dia bertanggung jawab lagi? Iya. Ini apa namanya sebuah ironi kalau kemudian ternyata bahwa apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan, saya bisa mengambilnya begini seperti contoh kebijakan ya. Iya. Penetapan seorang kepala sekolah itu kan kebijakan publik juga ya. Bagian dari kebijakan publik tidak bisa lepas dari kebijakan publik. Nah, sebagai produk kebijakan publik, maka kepala sekolah itu sebagai pejabat publik
dia harus benar dalam diambil keputusan. Karena kebijakan publik itu kan bisa dua kemungkinan. Iya. Pengambilan proses penetapannya benar, tapi kebijakannya yang keliru gitu, dalam hal implementasi. Atau kita bisa pilih implementasinya keliru walaupun prosesnya benar. Tapi dalam hal ini tidak boleh kita ambil pilihan-pilihan itu. Baik pilihan yang pertama yang menetapkan bahwa prosesnya keliru tapi hasilnya benar, atau maupun yang hasilnya benar prosesnya keliru, itu tidak boleh kita. Jadi kita tidak boleh main-main di situ. Tidak boleh main-main karena ini kebijakan, ini pendidikan. Pendidikan ini menyangkut generasi ke depan. Kita bisa bayangkan, katakanlah kepala sekolah itu duduk selama 3 tahun. Iya. Itu berarti hampir satu generasi. Ya. Kan kalau tambah 2 tahun lagi, berarti 5 tahun berarti satu generasi gitu. Yang kan diserahkan kepada masyarakat hasil produknya dari sebuah proses yang sebenarnya sudah cacat. Ini kalau menurut saya tidak bisa saya katakan tinggal pilih. Kita pilih proses benar hasilnya salah, atau kita ambil prosesnya salah hasilnya benar. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus proses benar dan hasil benar. Hasil benar, betul. Dua-duanya harus seperti itu. Nah, untuk hasil yang benar itu kan tentu harus memenuhi persyaratan semua yang ada, yang harus ditentukan. Karena kalau tidak, setiap orang bisa melakukan itu. Dan terjadi seperti domino ya. Iya. Kesalahan itu kan dari kesalahan memilih seseorang atau menetapkan seseorang, hasilnya juga akan terjadi dampaknya kepada sini. Jadi ada proses yang salah, kemudian dampaknya nanti akan diikuti dari proses itu. Betul, iya. Tidak bisa kita biarkan bahwa seolah-olah itu kan cuma pilihan yang salah itu. Pilihan yang salah lalu kemudian bisa dibetulkan. Tidak bisa seperti itu. Karena kalau itu dibiarkan berarti kita melanggar salah satu tertib administratif dan tertib birokrasi itu. Karena seharusnya apa yang dihasilkan oleh birokrasi atau administrasi itu, kalau dia hasilnya benar, pasti hasil dari proses yang benar. Bukan sebaliknya. Atau kedua-duanya juga tidak seperti yang saya katakan tadi. Atau misalnya Pak Sayuti, ada orang yang kemudian misalnya menganggap nih, soal kepala sekolah itu biasa saja, karena dia hanya berfungsi sebagai manajer di sebuah sekolah, menjadi sebuah pimpinan sekolah. Tetapi kan ada nanti perangkat-perangkatnya, ada guru, ada tenaga kependidikan yang lain misalnya. Nah, lagi-lagi orang kalau misalnya berdalihnya di situ, bisa nggak sih? Itu dalih sih bisa dibuat ya. Saya kira bisa dibuat, siapapun bisa membuat dalih seperti itu. Terus sekali lagi, bagaimana kita bisa mengharapkan dari proses yang sudah dimulai dari sesuatu yang cacat, lalu kemudian mungkin ini kita juga perlu pengamatan lebih lanjut, bisa ditaati, bisa dipenuhi apa yang diharapkan dari seorang kepala sekolah yang prosesnya cacat, lalu kemudian dia bisa benarkan karena didukung oleh perangkat yang ada di dalamnya. Mungkin kita bisa benarkan itu, tetapi pada akhirnya itu kan akan menjadi kebiasaan. Dan itu tidak bagus ditradisikan. Itu tidak bagus. Secara administrasi dan birokrasi, tradisi birokrasi maupun administrasi itu tidak benar. Menurut pemahaman saya yang memang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik, administrasi publik, dan birokrasi itu kan ketat gitu ya, ketat bahwa aturan itu harus diikuti gitu. Karena kalau tidak diikuti, dia berdampak kepada yang lain. Karena itu menjadi format yang bisa dilanjutkan oleh yang berikutnya. Toh yang lalu sudah seperti itu. Kenapa jadi kita harus merubah? Itu kan berbahaya untuk kelangsungan sebuah organisasi dan tidak ada kepastian. Persoalan birokrasi itu adalah persoalan kepastian. Jadi begini, kalau sekarang katakanlah persyaratannya A, B, C, D, dan E, ada 5 persyaratan. Lalu salah satunya tidak memenuhi persyaratan D, misalnya. Tapi tetap diteruskan. Yang akan datang orang akan mengikut kan? Apa kita akan teruskan seperti itu? Padahal A, B, C, D ini memang untuk membangun sebuah format organisasi yang baik gitu. Tapi karena dimulai dari ada kecacatan awal, lalu pasti akan diikuti gitu. Toh yang lalu juga sudah dilakukan seperti itu. Jadi akan menjadi model nanti. Menjadi model, iya, menjadi model. Nah ini apalagi saya mengingat kalau yang dilantik itu 185 orang kepala sekolah. Iya. Itu hampir 75% dari jumlah kepala SMA dan SMK termasuk SLB di Provinsi Kalimantan Selatan. 75%, bayangkan itu. Artinya sebegitu banyaknya. Banyaknya iya. Jadi kita 195 orang, wah
kecil untuk kurang 2 juta, 3 juta penduduk Kalimantan Selatan. Iya, betul. Tapi bagi institusi pendidikan itu besar, 75% saya menghitung. Pak Sayuti, artinya kalau kita bicara syarat mestinya ada beberapa nih misalnya. Kan kalau kita baca peraturan Menteri Riset dan Teknologi 40/2001 tentang penugasan guru dan sebagai kepala sekolah, itu kan memuat ada banyak syarat. Artinya syarat itu harusnya dia bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya pilihan saja misalnya dari 5 itu yang penting 2 aja terpenuhi udah selesai misalnya. Itu apa namanya, kalau begitu sih bukan sebuah kebijakan yang menjadi acuan yang bisa jadi standar. Kan bisa berubah nanti. Iya. Padahal birokrasi tidak mengenal seperti itu. Tidak boleh seperti tidak itu. boleh seperti itu. Administrasi juga tidak boleh seperti itu. Administrasi itu ajak pasti dan kontinuitas. Kalau dia nanti berubahnya itu berterusan. Jadi tidak hanya karena seketika berubah kemudian nanti berubah lagi. Tidak bisa seperti itu. Itu namanya penuh ketidakpastian kita, dan ketidakpastian dalam organisasi itu akan membuat tujuan organisasi bisa tidak tercapai. Jadi disitulah pentingnya aturan, kita bersepakat melaksanakan aturan, tidak boleh berdasarkan keinginan. Betul. Itulah yang awalnya kenapa dulu memang kalau saya lihat dari teori gitu ya, birokrasi yang dicetuskan oleh Max Weber misalnya yang banyak dikritik oleh orang, itu sebenarnya tujuannya bagus karena memang ada kepastian gitu. Sama dengan ketentuan seperti ini. Seperti kita mau berurusan perizinan misalnya, harus prosedurnya seperti ini. Lalu kemudian diberikan kesempatan untuk dilanggar salah satu syaratnya. Apakah yang berikutnya juga harus dilanggar lagi? Kalau begitu untuk apa kita bikin aturan seperti itu? Gitu? Dan itu penuh ketidakpastian. Jadi yang berikutnya ini apakah saya harus memenuhi 5 syarat ini atau cukup 4 saja? Iya. Nah, itu sama seperti itu. Dan itu tidak dibenarkan secara administratif maupun secara birokratif. Jadi tidak ada ruang di situ. Misalnya salah satu persyaratan adalah orang menjadi kepala sekolah itu harus mengantongi misalnya sertifikat calon kepala sekolah. Maka itu mutlak harus terpenuhi. Harus dipenuhi. Karena kalau tidak berarti kita juga yang di belakang atau yang di duluan dirugikan kan? Iya. Dirugikan. Dia memenuhi syarat itu semua. Sementara yang berikutnya hanya cukup 4 saja. Sementara yang lainnya yang sebelumnya sudah 5. Lalu kemudian yang berikutnya lagi berapa? Berapa? 3, 4 atau 5? Kan penuh ketidakpastian jadinya. Lalu karena padahal administrasi secara keilmuan itu mengharapkan sebuah kepastian dari organisasi untuk pencapaian tujuan. Kalau tidak, tujuan itu bisa tidak tercapai gitu. Tujuan organisasi itu apapun ya, termasuk organisasi publik adalah dalam rangka tertib untuk mencapai tujuannya, tertib. Nah itu unsur pertama tertib ini bisa dicapai kalau kita juga secara ajak menetapkan mengikuti aturan yang telah dibuat. Dan itu sebuah kesepakatan. Nah, maka itu ada saya kira ini anekdot ya di teman-teman kan. Kalau kita mau aturan yang tidak terlalu membuat kita rumit, kenapa kita harus bikin yang rumit-rumit? Mestinya dari awal kita sudah bikin yang tidak rumit itu. Tapi jangan lupa, saya kira aturan menteri itu acuannya adalah dalam rangka peningkatan kualitas. Kita bisa bayangkan kalau semua kepala sekolah itu ya sudah bebas saja, siapa saja guru yang mau jadi kepala sekolah boleh mendaftar masuk jadi kepala sekolah tanpa dia pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk jadi calon kepala sekolah. Silakan, boleh saja. Lalu karena sistem katakanlah ya kita tahu sendiri lah yang menentukan kan bukan karena kualitasnya tapi karena kedekatan misalnya. Dia terpilih dia. Lalu apa jadinya? Dia tidak memahami bagaimana manajemen itu jangan hanya dilihat bagaimana kita mengelola sebuah organisasi, tapi semua perangkat itu kan harus kita kalau dalam istilah saya terkait dengan kepemimpinan juga adalah kepemimpinan yang sehati dengan apa yang kita jalankan gitu. Nah kalau ternyata dia saya kan bisa sudah lolos juga ini, ngapain? Nah itu kan berbahaya bagi organisasi. Orang akan memandang bahwa sertifikat kompetensi calon kepala sekolah itu menjadi tidak penting. Padahal itu adalah satu tahapan saringan untuk kemudian memastikan orang itu kompeten atau tidak. Iya betul. Dan tidak semua orang kan. Jadi begini, kepala sekolah ini kan eksklusif ya. Iya. Saya mengatakan ini eksklusif. Pemimpin yang eksklusif. Karena tidak semua orang boleh. Jadi kepala dinas bisa semua orang. Asal pangkatnya sekian, apalagi sekarang PNS, ASN sudah bisa. Tapi kepala sekolah ini harus guru. Iya. Guru ini yang sebenarnya yang membedakan dia dengan yang lain. Tidak semua guru. Iya. Guru yang apa? Guru yang sudah ada sertifikat. Nah, sekarang ditambah lagi kan sertifikat sebagai guru penggerak ya. Guru penggerak. Nah, kalau guru sertifikat saya tidak dipenuhi, apalagi guru penggerak gitu. Ini kan jadi aturan itu sebenarnya sekali lagi
tidak menjadikan kepala sekolah ini semua orang bisa asal ada saja bisa. Jadi begini, saya jadi berpikir begini, seolah-olah kalau kita menyamakan seperti itu sama saja dengan, mohon maaf, menjadi anggota dewan gitu. Iya. Menjadi anggota dewan Anda mau asal lulus bisa kalau dulu kan bisa baca tulis. Iya. Sudah bisa berdaftar. Nah, sama saja seperti itu. Semua bisa gitu. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari sementara teknologi semakin canggih, ilmu pengetahuan makin maju, betul. Sementara seadanya kita memberikan kesempatan untuk menempati posisi yang eksklusif tadi. Kan yang repot itu nanti produk yang dihasilkan di masa depan. Tantangan kita makin jelas, sekarang ini makin berat. Dan kepemimpinan, termasuk juga kepemimpinan sekolah itu tidak hanya sekedar mengelola sekolah itu, tapi juga dia harus berinteraksi dengan lingkungan dan sebagainya. Semakin semakin maju, semakin modern sekarang ini. Nah, kalau kita kelola atau kita siasati dengan cara-cara yang sudah model-model lama saja, kapan bisa maju kita? Jadi ada syarat, kemudian ada syarat yang ketat, itu sesungguhnya merupakan saringan dalam rangka memastikan nanti outputnya betul-betul untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan pendidikan kita ini kan bukan hanya sekedar mentransferkan ilmu, kemudian anak didik itu menjadi lulus dan seterusnya, bukan cuma itu kan. Tapi kita menjadikan generasi kita ini nanti akan datang itu mampu menghadapi tantangan masa depan gitu. Pak Sayuti, kalau pengamatan Pak Sayuti hari ini misalnya, kalau kita bicara Kalimantan Selatan, kondisi pendidikan di Kalimantan Selatan, tantangan terbesar kita di dunia pendidikan kita hari ini apa? Kan seringkali kita menghubungkan nih, kalau kita bicara pendidikan, kita juga kalau kita bicara EPM, bicara pendidikan, bicara kesehatan. Nah sekarang kita bicara pendidikan misalnya, apa tantangan terbesar kita kalau kita bicara pendidikan? Tantangan terbesar kita ya, saya pikir mungkin infrastruktur ya, infrastruktur. Kalau sekarang sih kita melihat di perkotaan ya sudah lumayan ya. Iya. Tapi kita banyak sekali mempunyai sekolah-sekolah yang ada jauh di luar sana. Dan itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Betul. Kepala sekolah harus berani bersiasat, berani berkreasi gitu, agar dia bisa mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Anda bayangkan kalau katakanlah, sudahlah ini kan sekolah pinggiran, kita ambil saja ya kelas, mohon maaf ya, kelas kambing lah, yang asal saja, jadilah dia kepala sekolah. Sementara tantangan dunia luar ini sudah semakin besar. Apa yang bisa kita harapkan dari sebuah kondisi seperti ini? Jadi jangan kita sederhanakan soal pendidikan itu. Betul. Pendidikan ini termasuk masa depan bangsa. Masa depan bangsa. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita amburadul mengelola pendidikan satu angkatan saja, itu baru satu generasi hilang. Dan kita tidak mau itu terjadi. Pak Sayuti, apalagi kan dunia hari ini begitu terbukanya dengan kemajuan teknologi yang tadi disampaikan Pak Sayuti, maka ini harusnya menjadi tantangan. Belum lagi misalnya dalam waktu dekat ketika ibu kota negara baru itu pindah ke Kalimantan Timur, bagaimana posisi Kalimantan Selatan harus kuat dari sisi sumber daya manusia, dan itu akan dikontribusikan dari peran kepala sekolah. Ya, betul. Nah, kebetulan saya 3 bulan yang lalu sedang merancang usulan penelitian untuk melihat dampak IKN ini terhadap lingkungan di Pulau Kalimantan ini. Kita jangan terlalu berharap bahwa dengan IKN itu lalu kita bisa maju. Kalau kita justru tidak siap. Kalau kita tidak siap, kita jangan berharap maju. Jangan berharap maju. Saya berpikir begini. Kita kan berharap, nanti kalau ibu kota itu pindah ke Kalimantan, maka akan terbuka peluang kerja. Sekarang sudah siapkah peluang kerja itu kita siapkan? Apakah kita yang menikmati atau tidak? Nah, justru jangan-jangan kita justru membuka peluang untuk orang dari luar. Dan sudah lebih dulu mempersiapkan diri. Artinya lagi-lagi pendidikan penting. Pendidikan penting. Justru itu saya berani sampaikan ini sebagai contoh. Dulu di Sumatera Utara ya, ketika Kuala Namu dibangun airport. Lalu orang di sekitar Kuala Namu itu beranggapan dengan dibangunnya bandara di sana, maka mereka nanti anak-anaknya bisa berkecimpung di bandara ini, bekerja dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya mereka hanya berangan-angan di situ, tetapi tidak mempersiapkan sumber daya manusia supaya bisa berkecimpung di situ. Dengan apa? Pendidikan. Nah, ternyata menjadi pembenar. Begitu Kuala Namu itu ada, ratusan orang yang antri untuk di sana untuk bisa mendaftar di situ. Jangankan jadi pegawai bandaranya, jadi satpamnya saya tidak bisa. Jadi kan ironi. Jangan-jangan juga tadi seperti itu kita tadi.
Artinya dari banyak kasus itu harusnya kita bisa belajar. Kita belajar ya. Bagaimana pentingnya sumber daya manusia Melalui pendidikan ya. melalui pendidikan. Ya. Artinya kalau kita bicara pendidikan di Kalimantan Selatan, tidak semata hanya bicara pelantikan 185 kepala sekolah, tetapi bagaimana dampaknya, bagaimana pengaruhnya. Dan ini tidak hanya bicara tentang pendidikan, tapi bagaimana output akhirnya, termasuk soal SDM Kalimantan Selatan misalnya. Apalagi tadi Pak Sayuti Binggal, kita singgung soal IKN. Artinya begitu luas sesungguhnya dampaknya kalau kita salah dalam proses. Ya, betul. Dan jangan lupa, kepala sekolah itu bukan hanya sekedar pejabat yang kalau dalam istilah ini kan diangkat ya. Iya. Tapi kalau kita ambil katakanlah kita adopsi model perguruan tinggi, maka dia berada pada posisi yang selain elected dia juga selected. Kan dua istilah yang berbeda dalam hal pemilihan kepemimpinan. Jadi dalam pemilihan kepemimpinan itu ada pemimpin yang dipilih secara elected, jadi election dipilih. Nah, kemudian ada yang selected. Kepala sekolah ini sebenarnya memadukan dua hal ini. Electednya di mana? Electednya ya siapa yang usernya siapa. Sedangkan selectednya itu tadi persyaratannya tadi. Nah kalau kemudian kita hanya memilih yang pertamanya saja, electednya saja, semua orang bisa. Jadi kalau tadi istilah saya orang pinggir jalan pun kita tarik sudah bisa gitu. Apa sih susahnya jadi kepala sekolah? Ya benar. Kalau kita lihat dari pekerjaannya apa sih susahnya? Tapi jangan lupa setiap keputusannya itu akan menyangkut masa depan. Itu bisa bayangkan, jangankan itu, meliburkan saja, keputusan kepala sekolah meliburkan sekolah, itu dampaknya pada jam pelajaran. Jam pelajaran itu berdampak pada murid. Dampaknya pada hasil belajarnya, dan seterusnya. Jadi, tidak bisa kita anggap sepele itu. Jadi ada elected, ada selected, ada proses dalam memilihnya. Kemudian bagaimana kemudian itu harus selektif. Iya, diseleksi. Dan alat untuk selektif itu adalah harus mengacu pada ketentuan persyaratan, diantaranya itu. Iya, betul. Nah, kan menteri itu membuat aturan itu tidak asal dibuat aturan gitu kan. Pasti ada maksud dan tujuannya. Itulah prinsip birokrasi seperti itu. Maksudnya untuk baik, gitu. Agar semua tercermin dari aturan itu dan bisa diikuti. Sehingga hasilnya juga akan sama. Yang kita khawatirkan misalnya Pak Sayuti, kalau hari ini ada persyaratan yang boleh dalam tanda petik boleh diabaikan, yang kita khawatirkan nanti kan guru-guru yang nanti karirnya misalnya akan jadi kepala sekolah, mereka kan berpikir, oh kita tidak perlu mendapatkan sertifikat kompetensi calon kepala sekolah, atau nyatanya sebelumnya, misalnya tadi kata Pak Sayuti. Itu, karena tidak konsisten. Padahal aturan itu harus dijalankan secara konsisten. Sekecil apapun harus dijalankan. Kalaupun tidak ada yang memenuhi syarat, ya sudah, selesai. Maka itu saya kira ke depan kalau bisa, apalagi kan SMK, SMA itu menjadi hak otonomi masing-masing daerah. Kenapa jadi tidak dipikirkan saja mulai sekarang, bagaimana memilih kepala sekolah itu dengan sebuah, kalau sekarang ada dewan, bukan dewan ya, apa namanya, yang ada dewan pendidikan, kemudian ada sekda, segala macam yang tim. Ya, tim itu. Nah, kenapa jadi tidak dibentuk saja dewan di sekolah itu, dewan sekolah lah. Kayak di perguruan tinggi kan namanya senat akademik. Itu yang memilih ketua, rektor atau direktur. Nah, itu dipilih saja melalui itu sudah pasti terseleksi, sudah pasti. Karena kalau di perguruan tinggi, senat tidak akan mungkin mencalonkan seseorang menjadi rektor kalau belum terpenuhi persyaratan itu. Mereka ada punya panitia pemilihan dan seterusnya, kemudian diseleksi di dalam pemilihan. Toh pemerintah daerah juga tidak akan lepas tangan, pasti ada porsi berapa suara dari pemerintah daerah, sama seperti sekarang. Kemudian rektor UNLAM, ULM, sekian persen suara senat, sekian persen suara menteri. Artinya ketika selesai pemilihan di senat, nanti baru suara menteri turun. Iya. Kan itu juga berarti tidak menghilangkan kewenangan gubernur dan seterusnya itu. Kenapa jadi tidak diambil seperti itu? Itu lebih aman saya kira. Karena pesan substansinya adalah ini harus ada proses. Iya. Jadi kalau sudah seperti itu kan setiap orang dan persaingan yang terjadi, setiap orang yang merasa punya kemampuan. Jadi sebuah kemajuan itu kan juga ditantang dengan persaingan. Tanpa persaingan tidak ada kemajuan. Tidak ada bekal untuk maju. Jadi kalau orang biasa-biasa saja menghadapi nanti toh saya kan sudah golongan 4B. Kemudian saya sudah lulus sertifikat calon kepala sekolah dan saya punya hubungan dengan si A, si B, si C. Selesai jadi kepala sekolah. Selesai saya jadi kepala sekolah. Berarti tidak ada tantangan. Nah, tapi coba kalau kita buat sebuah tantangan.
Ini perlombaan. Betul. Maka semua orang akan berlomba-lomba untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Artinya orang yang menjadi kepala sekolah itu adalah orang pilihan yang mempunyai gagasan-gagasan brilian, harus bisa improve dalam rangka meningkatkan kualitas. Iya, betul. Tadi sudah saya katakan, tantangan kita tidak ringan, tidak tambah ringan. Iya, betul. Tantangan kita tambah berat. Nah, kalau kita hadapi dengan cara biasa-biasa saja, business as usual, nah sudah selesai kita. Selesai, iya. Jadi jangan disalahkan kenapa jadi kemudian, wah banyak tenaga asing nanti masuk ke Kalimantan Selatan. Kenapa jadi tidak memperhatikan kita? Jangan salahkan tenaga asingnya. Itu sesuatu hal yang lumrah dalam persaingan bebas. Sesuatu yang lumrah terjadi akan datang pasokan baru yang akan memperkuat pasokan-pasokan di sini. Karena apa? Karena yang ada di dalamnya tidak mampu bersaing. Dan kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa melarang. Tidak bisa melarang. Gimana kita bisa melarang? Jadi kalau kita tidak siap dengan itu, ya terima saja nanti kita sebagai orang yang kalah gitu. Pak Sayuti, artinya lagi-lagi nih kita ingin simpulkan soal 185 kepala sekolah itu bukan soal yang sederhana, tapi ada soal tadi misalnya bagaimana lapangan kerja, bagaimana output pendidikan kita siap untuk mengisi ruang-ruang kerja itu adalah sesuatu yang kemudian akan menjadi pertaruhan dari pelantikan 185 kepala sekolah. Kalau 185-nya itu semua sudah sesuai dengan selected dan electednya tadi, saya kira tidak masalah. Ya, oke, sudah selesai, nggak ada masalah. Tapi jangan pertaruhkan kalau kemudian ada yang kita abaikan. Iya, ada yang kita kan tadi saya katakan apa yang diseleksikan itu adalah dalam rangka kita menuju hasil yang baik gitu. Kita tidak mengatakan bahwa hasil yang sempurna, karena tidak mungkin. Tapi pada hasil yang baik ini yang kita capai. Nah, kalau ternyata seleksinya itu tidak akan menuju ke sana, tidak mendukung kepada hal yang baik ini, apa yang bisa kita harapkan gitu. Jadi ada proses, ada seleksi, itu setidaknya menjadi ikhtiar kita untuk memastikan bahwa orang yang menjadi kepala sekolah adalah orang yang berkompeten. Ya, betul. Betul. Karena ya tadi setiap guru sebetulnya berhak menjadi kepala sekolah, berhak. Tapi kalau kita biarkan begitu saja, semua orang nanti asal masuk saja gitu kan, jadi kepala sekolah. Padahal tantangan dan itu tidak bisa dihadapi dengan hanya sekedar ingin jadi kepala sekolah, hanya mau jadi kepala sekolah. Tapi punya gagasan, punya ide, punya segala macam itu yang menghadapi tantangan itu tidak hanya sekedar seperti kita mau pergi jalan nanti kita naik ojek atau naik naik angkutan biasa gitu. Buat pilihan seperti itu kita menuju ke suatu tempat itu. Jadi kepala sekolah itu sudah menyiapkan ibaratnya kalau dia mau menuju ke suatu tempat, kepala sekolah yang dia pilih ini sudah bisa siap dengan sarana dan prasarana yang akan ditujunya itu. Jadi ini bukan untuk belajar, harus ada peta jalan yang dibuat. Betul. Maka orang itu harus paham. Tidak bisa misalnya ya udah kita lantik dulu, nanti dalam perjalanan kalau misalnya dia tidak menunjukkan perbaikan kita ganti. Artinya coba-coba nggak boleh. Jadi begini, kalau begitu nanti tiap 3 bulan sekali diganti kepala sekolah. Itu persoalannya persoalan legalitas. Karena kalau tidak salah ada aturan yang paling tidak setahun sebelum kelulusan itu kepala sekolah itu nggak boleh diganti. Karena tantangan ijazah. Ijazah ini penting kan, legalitas itu. Betul. Nah, sekarang kalau 3 bulan sekali diganti, apa jadinya ijazah? Bagaimana legalitas ijazah siswa? Itu salah satu saja, baru salah satu ijazah. Belum lagi pertanggungjawaban kegiatan ada di dalamnya, termasuk programnya. Nah, kalau itu mungkin bisa setingkat birokrasi yang umum, biasa saja. Misalnya katakanlah kepala dinas A yang membidangi kegiatan tertentu. Kalau dia tidak mampu, sudah ganti saja. Itu jangan berpikir. Jadi begini, saya kira pemerintah daerah ini karena sejak era otonomi diberikan kewenangan yang luar biasa, termasuk juga dalam bidang pendidikan, karena mereka tidak paham bagaimana mengelola pendidikan. Mengelola pendidikan itu tidak seperti mengelola instansi biasa. Betul. Ada sumber daya manusia yang dikelola di situ, ada sarana dan segala macam di sini. Dan mengelola ini tentu selain butuh ketelatenan, butuh pemahaman juga, dan ada nuansa pendekatan kepemimpinan yang baik. Sementara memimpin birokrasi itu kan sudah ada realnya. Jadi misalnya kepala dinas, mohon maaf saya menyebut nama misalnya Satpol PP misalnya, kan sudah jelas tugas ini segala macam. Kepala sekolah juga tugasnya banyak macam ini. Tetapi yang dihadapi Satpol PP misalnya dengan pelanggaran aturan sudah selesai. Tapi kepala sekolah 1.001 macam masalah ini. Dinamikanya berbeda. Jadi kalau kita biarkan cara pendekatannya dengan memberikan jabatan kepala sekolah itu seperti, ya memang tadi saya katakan,
kepala sekolah ini dikatakan sebagai pejabat publik, tapi dia non eselonaring. Tetapi kalau dilihat dari pengelolaan yang dia lakukan, dia sama saja dengan eselon 2. Sama loh, dengan kepala dinas bersama. Coba lihat apa yang dia kelola. Anggaran misalnya. Anggaran itu OPD di Kalimantan Selatan ini bisa dibandingkan. Ada beberapa OPD yang mungkin yang dikelola anggarannya paling di bawah 2 miliar gitu. Ya. Sedangkan sekolah ada yang lebih dari 2 miliar yang dia kelola. Termasuk bos dan segala macam itu kan. Nah, itu baru dari segi anggaran. Artinya bagaimana kalau kepala sekolahnya tidak cakap? Bahaya. Betul, itu dia. Jangan-jangan nanti kita dari 185 ini 150 berurusan dengan KPK gitu. Dan itu tidak kita harapkan. Iya, jangan terjadi seperti itu gitu. Ini hanya soal pengelolaan keuangan gitu. Jadi bukan dianggap lalu jadi kepala sekolah memimpin rapat sekolah kemudian itu bukan itu. Itu hanya hal-hal yang katakanlah rutinitas gitu. Bisnis as usual-nya di situ. Tapi ada hal yang banyak sekali menyangkut yang harus diselesaikan oleh seorang kepala sekolah. Oke. Pak Saidi, selanjutnya misalnya, ini kan menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana kemudian kalau ini ada yang salah, ada sesuatu yang perlu dikoreksi selain suara publik, selain suara masyarakat yang mengkritisinya misalnya. Kan kita juga berharap DPRD provinsi misalnya juga melakukan catatan kalau memang ada koreksi di situ, kalau memang ada sesuatu yang salah. Tapi hari ini kan nyaris tidak kita dengar misalnya. Menurut Pak Sayuti bagaimana? Harusnya sih sebenarnya ada kepekaan ya dari wakil rakyat kita bahwa ini ada masalah. Apalagi masalah ini menyangkut tidak hanya sekedar masalah penetapan seseorang menjadi kepala sekolah, tapi juga banyak hal yang terkait di dalamnya. Seharusnya peka terhadap persoalan ini. Paling tidak, panggillah kepala dinasnya. Undanglah kepala dinasnya. Tanyakan, kenapa jadi bisa seperti itu? Di mana titik persoalannya? Dan apa yang bisa dilakukan oleh DPR? Gitu. Banyak yang bisa dilakukan oleh DPR. Paling tidak kan merubah kebijakan gitu. Karena disitulah ranahnya DPR gitu. Disitulah ranahnya DPR. Kalau kemudian mungkin tidak terlalu seksi gitu ya. Saya melihatnya pengangkatan kepala sekolah itu kan tidak terlalu seksi. Beda dengan kalau misalnya mengangkat ketua KPO misalnya. Itu ada hal yang seksi di situ. Sehingga semua orang jadi fokus. Jangan lupa adanya ketua KPU itu kalau tidak ada sekolah yang baik untuk mahasiswa tidak akan jadi juga. Berarti sekolah itu menjadi penting. Jadi kita melihat itu bukan sesuatu yang seksi sehingga kita abai saja terhadap persoalan ini. Padahal ini merupakan sesuatu yang tadi kita di awal. Ini adalah sesuatu yang penting yang harusnya bisa kita cermati bersama. Kalau ada sesuatu yang salah harus kita koreksi. Harus dikoreksi ya. Nggak bisa kita biarkan. Nggak bisa dibiarkan. Kalau kemudian kesalahannya dalam sebuah proses misalnya. Tadi kata Pak Suyuti kan kalau kita bicara birokrasi itu menjadi sebuah ruang di mana orang bisa melihat dengan jelas, bisa mengontrol di situ, sesuatu yang harusnya transparan. Kan tidak boleh ada ruang gelap dalam birokrasi. Termasuk tidak boleh ada ruang gelap dalam pemilihan kepala sekolah 185 kepala sekolah kan Pak Sayuti. Iya betul. Yang kita khawatirkan kalau ada ruang gelap itu kan misalnya nih ada muatan transaksi apa, ada muatan kepentingan atau misalnya sisa-sisa hal politik yang bernuansa politik misalnya. Ini kan berbahaya. Nah, tadi kan saya sudah tawarkan, saya bilang gimana kalau itu dipilih yang tadi ya ada suara ditampung suara 65% misalnya. Suara dari ke pemerintah daerah. Di situ bermainlah di situ. Tapi tetap seleksi dan eleksi itu dijalankan. Seleksi terutama itu dijalankan. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk jadi orang jadi itu kan itu yang tidak apa namanya tidak baik bagi praktek administrasi yang baik. Dan kalau ada ruang untuk misalnya tanding untuk ruang seleksi, maka kemudian kan setidaknya kalau menurut saya misalnya Pak Sayuti, kan orang yang hari ini menjadi guru, kalau nanti pada saatnya memiliki jenjang pangkat yang terpenuhi, orang kan akan semakin antusias. Nanti harapan saya akan menjadi kepala sekolah. Kalau saya menjadi kepala sekolah, saya harus seperti ini. Iya, makanya terbuka persaingan, terbuka kompetisi, terbuka apa namanya untuk perbaikan. Karena kompetisi itu hasilnya pasti perbaikan. Pasti perbaikan. Sepakat. Karena kalau tidak ada kompetisi untuk apa gitu. Jadi kalau orang sudah berkompetisi, dia pasti akan menghasilkan yang terbaik gitu. Nah kalau seperti saya katakan di awal tadi, saya sudah sertifikat calon kepala sekolah punya, kemudian saya juga tenaga guru penggerak, kemudian pangkat saya 4A, atau 3B lah sekarangnya 3B, maksudnya 3B. Saya sudah mengabdi 15 tahun. Toh juga saya punya ada di sana sesuatu lah. Jadi orang jadi
pastilah sih itu yang masuk jadi. Pastilah sih itu yang kan sudah bisa diduga gitu hal seperti itu. Jadi jangan rusak sistem dengan itu. Dan iya, kalau saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia ilmu administrasi dan birokrasi, apa yang diinginkan dalam administrasi yang baik dan birokrasi yang baik itu adalah aturan yang sudah ditata ini harus dikelola dengan baik juga dan dijalankan. Karena di situ ada harapan untuk mencapai sesuatu yang baik. Jadi kita harus taat aturan, harus taat prosedural. Itu yang paling penting. Iya. Supaya bukan menyebabkan orang jadi biasa-biasa saja lah. Toh nanti juga bisa terjadi seperti ini. Gitu. Dan kan bayangan kita Pak Sayuti, kalau pikirannya seperti itu, betapa kemudian orang akan berpikir menjadi kepala sekolah itu nanti pada saatnya kalau memang takdirnya menjadi kepala sekolah selesai. Ya, kalau sudah sampai pangkatnya sudah selesai atau ada koneksi misalnya. Ya. Kan betapa kemudian merusak sistem kita. Betul. Itu yang dijadikan lagi dalam sistem administrasi dan birokrasi yang baik itu. Itu yang dikonsepkan oleh Weber sekian abad yang lalu itu. Dan kita mengikuti saja hal seperti itu karena itu ada unsur baiknya di dalamnya. Kalau tidak tertib. Maka administrasi itu kan asalnya sumber muasalnya adalah tertib. Tertib untuk mencapai satu tujuan yang kita sepakati bersama. Kalau itu tidak dicapai, untuk apa kita melakukan itu? Gitu. Jadi kalau dalam proses saja kita tidak tertib, kita tidak taat dengan tata aturannya, ketentuannya, maka kemudian jangan berharap nanti outputnya, hasil akhirnya. Makanya itu. Kan tadi saya katakan ada dua kan hasil kebijakan publik itu. Proses baik, hasilnya bisa negatif. Atau hasilnya baik dari proses yang tidak baik gitu. Kita mau pilih yang mana? Untuk hal ini saya katakan tadi tidak ada pilihan. Kita harus proses baik, hasil baik. Jadi tidak ada alternatif. Dua-duanya harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Iya. Oke, terakhir Pak Sayuti, ini sudah berjalan. Apa harapan, apa catatan penting Pak Sayuti dalam rangka kemudian kita berpikir ke depan? Tentu kan kita tidak berpikir hanya setahun dan 2 tahun. Ya. Tapi kan bagaimana bayangan kita hari ini, kita bisa berpikir melompat 10 tahun, 15 tahun akan datang. Apalagi kalau kita kaitkan nanti, IKN akan ke Kalimantan Selatan. Jangan kemudian kita nanti ketika bonus demografi itu tidak bisa kita nikmati ketika sumber daya manusia yang tidak siap. Apa catatan penting Pak Sayuti? Catatan penting saya adalah yang pertama dalam rangka manajemen sekolah. Tadi seperti saya katakan, ada nuansa persaingan yang diciptakan sehingga membuat para calon ini bersaing untuk menghasilkan yang terbaik. Itu melalui apa? Bisa diadopsi model seperti perguruan tinggi memilih pimpinannya. Apakah namanya dewan sekolah atau apa? Terserah lah. Yang penting persaingan itu, seleksi itu terjadi melalui persaingan yang fair, ya. Bukan persaingan yang abal-abal gitu, atau hanya sekedar. Ya, sekedar memenuhi persyaratan. Nah, dari sini kita bisa berharap mudah-mudahan sumber daya manusia yang kita hasilkan ini bisa mengisi peluang-peluang yang akan tercipta dengan adanya IKN. Saya sudah katakan tadi, kalau kita tidak siap dengan sumber daya manusia sekarang ini, jangan harap kita bisa berpartisipasi di IKN. Jangan-jangan kita hanya menjadi penonton. Karena seperti yang disampaikan oleh Presiden sendiri, ibu kota Nusantara ini nanti adalah kota yang serba canggih, yang mungkin ada di abad ke-25 atau abad ke-30, yang sebenarnya kita sendiri belum bisa membayangkan. Nah sekarang kalau kita tidak mencapai ke sana, mau kita berpartisipasi di situ, gimana caranya? Ini kan berarti harus disiapkan dengan pendidikan. Nah pertanyaannya, sudah siapkah dunia pendidikan Kalimantan Selatan untuk itu? Jangan-jangan kita hanya menciptakan tenaga-tenaga yang sebenarnya diperlukan 2 atau 20 atau 30 tahun yang lalu. Kita siapkan untuk 20-30 tahun yang akan datang. Sekarang ini kan kita menciptakan itu kan. Tenaga yang sebenarnya disiapkan oleh para pemikir 20 tahun atau 30 tahun yang lalu untuk menghadapi yang sekarang ini. Artinya jangan sampai kemudian kita kaget ketika nanti pada saatnya kita tidak siap. Iya, betul. Harus dievaluasi dari sekarang, harus disiapkan dari sekarang. Dan itu tugasnya pemerintah juga untuk meyakinkan masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan kita berharap banyak ibu kota negara pindah ke Kalimantan lalu kita bisa menikmati hasilnya. Kalau kita tidak siap dengan apa yang diinginkan oleh ibu kota negara yang baru itu. Oke, terakhir singkat Pak Sayuti. Artinya kalau kita bicara pendidikan, bicara tentang sekolah, tidak hanya bicara tentang ruang kelas dan murid, tetapi bicara tentang bagaimana masa depan Kalimantan Selatan, bagaimana kesiapan sumber daya manusia kita. Iya, betul. Karena pendidikan tujuannya itu. Jadi bukan semata menata ruang kelas saja. Bukan. Kalau menata ruang kelas itu
pesuruh sekolah pun bisa. Bisa. Maka itulah betapa besarnya peran seorang kepala sekolah. Betul. Maka dia harus ada proses dan juga seleksi. Selected dulu baru elected. Jadi dua itu harus kita penuhi. Harus penuhi. Oke, baik, terima kasih Pak Sayuti Ya, atas bincangnya pada kesempatan sore, dan kita berharap inilah bagian daripada peran kita dalam rangka kemudian berharap pendidikan kita ke depan menjadi lebih baik, dan kita berharap pemerintah bisa mendengar itu. Terima kasih Pak Sayuti, dan demikian dialog kita, obrolan kita pada kesempatan sore hari ini terkait dengan bagaimana pendidikan kita di Kalimantan Selatan. Bagaimana kalau kita bicara tentang pelantikan kepala sekolah 185 itu tidak hanya bicara tentang soal ruang kelas, bicara soal belajar, bicara soal murid saja, tapi bicara tentang bagaimana nasib Kalimantan Selatan ke depan. Bagaimana SDM Kalimantan Selatan siap, apalagi dalam waktu dekat ketika ibu kota negara IKN itu pindah ke Kalimantan Timur. Itu yang akan menjadi tantangan, dan kita tidak boleh kaget ketika kita nanti pada saatnya misalnya tidak siap. Itu yang kemudian harus kita antisipasi sejak sekarang. Baik, terima kasih, selamat sore, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.